Ya, pertemuan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai akan mengubah peta koalisi oposisi partai Gerindra, PKS, dan PAN. Jika pertemuan tersebut menghasilkan koalisi baru, apakah menjadi ancaman bagi koalisi Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bergabung di studio Sekjen PKB Abdul Qadir Karding dan juga Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Jayadi Hanan. Selamat pagi, Bang Abdul dan juga Mas Jayadi. Nah, saya ingin ke Bang Abdul dulu. Koalisi ini katanya sudah bulat dan solid nih ya 6 partai politik tersebut. Nah, apakah ini artinya tertutup kemungkinan bagi partai-partai lain untuk masuk atau bagaimana? Solid dan bulat itu artinya sudah kokoh. Bahwa kemungkinan terbuka masih sangat mungkin dan saya kira masih diperlukan. Walaupun untuk maju sebagai Pilpres dan insya Allah memenangkan Pilpres, itu kita meyakini 6 ini aja sudah modal dasar lah, modal utama lah. Oke, solid dan bulat artinya ini PKB sudah tidak kemana-mana lagi, sudah solid walaupun sebelumnya kan Caimin. Sejak awal PKB lebih pertama dari partai-partai lain. Cuma memang ini kan politik, kita butuh butuh kreativitas, butuh lompatan-lompatan agar partai juga diperhitungkan di publik. Oleh karena itu saya kira biarkan dia berkreasi dalam koridor yang ada. Oke, nah kalau Anda katakan tadi ya masih terbuka, artinya ini lebih kepada menunggu adanya gerakan-gerakan dari partai yang di luar 6 partai ini, atau memang aktif juga ke 6 partai ini untuk mengundang partai di luar? Kalau yang saya baca dari yang ada, sementara ini kan masih tenang-tenang saja, belum ada pergerakan. Sebenarnya kan yang melakukan pergerakan ini dari pihak Pak Jokowi. Tetapi dengan pertemuan Pak SBY dan Pak Prabowo semalam, itu memberi satu sinyal bahwa kemungkinan besar belum pasti PAN dan PKS bergabung di koalisi Pak Prabowo dan Pak SBY, walaupun Pak Prabowo dan Pak SBY juga belum menyatakan berkoalisi, tetapi sinyal kuat ke sana itu sudah disampaikan, dan Pak SBY juga mengatakan bahwa terlalu banyak rintangan sulit berkoalisi dengan untuk Joko berkoalisi Widodo dengan Pak Jokowi. Oke, saya ingin ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau ini memang belum ajak begitu ya koalisi antara Demokrat dan Gerindra, tapi sepertinya sinyalnya lebih positif ke arah sana. Apakah ini akan merubah peta koalisi, terutama kalau kita memperhitungkan posisi PKS dan PAN? Anda melihatnya bagaimana? Kalau PAN masih cukup besar kemungkinannya untuk untuk tetap di koalisi Jokowi, masih cukup besar ya. Saya tidak mengatakan 50-50, masih cukup besar. Karena saya melihat di elit PAN sendiri tampaknya sinyal yang disampaikan satu, tidak ada yang menyatakan kami sudah cenderung kemana, itu belum ada. Termasuk dari sekjennya tadi Pak Edi Suparno ya. Yang kedua, sepertinya ada perbedaan sikap tuh di kalangan elit PAN. Apakah akan tetap di kubu Jokowi atau tidak? Yang pasti yang paling keras itu kan ada Pak Amin Rais gitu kan, tidak mau pasti ke Jokowi. Tapi langkah-langkah Pak Zulkifli Hasan tampak menunjukkan ada kecenderungan juga untuk tetap menjaga hubungan dengan Pak Jokowi untuk memelihara kemungkinan koalisi. Misalnya setelah pertemuan 6 partai itu malamnya, paginya Pak Zulkifli Hasan kan ketemu. Tentu alasan normatifnya adalah soal mau ada sidang MPR, tapi sidang MPR kan masih jauh ya, masih tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus dan sebagainya itu. Jadi tentu itu bicara soal kemungkinan-kemungkinan koalisi juga. Jadi masih ada sinyal-sinyal yang campur baur, mixed signals dari koalisi PAN. Itu artinya mereka masih, dan lagi mereka akan pertemuan secara nasional pula kan, dan itu belum. Mereka akan menentukan di sana. Jadi PAN masih memungkinkan. PKS memang secara tradisional, secara historis selama ini memang lebih berada di pihak seberang Pak Jokowi. Atau seberang PDIP lah katakanlah selama ini kan. Posisinya. Jadi mungkin kalau mengutip bahasa Pak SBY, tampaknya rintangan untuk PKS untuk bergabung dengan kubunya Bang Abdul Qadir Karding ini lebih banyak dibandingkan dengan PAN gitu. Itu. Jadi cuma memang persoalan adalah apabila SBY dan Prabowo jadi bersatu, Demokrat dan Gerindra, pertanyaannya itu
peluang PKS untuk tetap di sana atau tidak itu akan tergantung kepada bagaimana negosiasi soal capres-cawapresnya. Kalau wapresnya firm AHY misalnya, maka harus dinegosiasi ulang dengan PKS. Tapi ada pernyataan juga ini bukan harga mati istilahnya nama AHY ini sebagai cawapres, sudah ada pernyataan begitu. Apa artinya ini juga mau merangkul PKS untuk tetap bersama di kubu Iya, oposisi? iya pasti. Jadi menyatakan tidak ada harga mati itu ada dua makna di situ menurut saya. Satu bahwa memang Demokrat akan tetap mengusahakan AHY menjadi cawapres. Tapi pada saat yang sama mereka ingin menyatakan ke pihak lain, kalau Anda ingin jadi cawapres kayak kita dong, jangan harga mati, kira-kira gitu kan. Sehingga itu membuka kemungkinan untuk berbicara lebih jauh di antara berbagai partai itu. Oke. Tapi kita kan belum tahu. Kita akan lebih jelas melihatnya, menurut saya, kalau pertemuan di koalisi yang di luar Pak Jokowi katakanlah itu, atau karena boleh disebut koalisi Prabowo, tapi boleh juga disebut koalisi SBY kan? Iya. Atau koalisi oposisi? Mereka nggak mau disebut begitu. Disebut koalisi non Jokowi juga tidak mau biasanya kan. Ya, koalisi di luar kubu Pak Jokowi itu akan lebih jelas sikap masing-masing partai itu, dan kita bisa memprediksinya lebih jelas kalau misalnya ketiganya atau keempatnya sudah ketemu. Ketemu bareng. Tapi kalau ketemunya masih satu-satu, istilah orang hubungan internasional bilateral, Bukan multilateral ya? bukan multilateral, itu kan kita tidak tahu. Karena kalau ketemunya satu-satu seperti Demokrat sama Gerindra, Demokrat sama PKS, atau Gerindra PKS, itu nanti yang dibicarakan itu pasti highest call. Call tertingginya yang dibicarakan. Maksudnya apa? Ya, apa bargaining power tertinggi yang bargaining tawaran tertinggi yang diinginkan apa? Cawapres. Ya. Cawapres cuma satu kan? Betul. Nah, lalu muncul pertanyaan berikutnya, kalau Anda nggak dapat cawapres, maunya gimana? Okay. Nah, biasanya di dalam bilateral itu belum bisa dibicarakan secara konkret itu. Kenapa? Karena second order preference itu, tawaran kedua setelah tertinggi itu itu akan dinamis tergantung kepada pembicaraan dengan partai-partai lain. Oke, tapi sebenarnya kalau Gerindra dengan Demokrat berdua saja ini sudah cukup. Cukup. Dari segi persyaratan presidensial threshold cukup, karena itu memang menurut saya di kubu non Jokowi, saya nyebutnya begitu lagi deh, akan lebih cepat pengambilan keputusannya untuk membentuk koalisi kalau Demokrat sama Gerindra bergabung. Ya, nah ini soal PKS ya. PKS kan karena mensyaratkan salah satunya adalah nama dari PKS yang menjadi cawapres begitu. Kalau misalnya ini tidak tembus karena ada kehadiran Demokrat di sana dan kemungkinan PKS melirik ke kubu Jokowi. Nah, kubu Jokowi ini melihatnya seperti apa? Ya, saya kira begini, kalau itu ibarat kayu bisa patah. Artinya kalau sampai Pak Prabowo diwakili oleh Pak AHY, ada kemungkinan teman-teman PKS juga bergeser ke Pak Jokowi. Karena begini, sebenarnya kan yang diharap dalam koalisi itu yang pertama, satu memang jadi presiden dan wakil presiden. Ya kan? Ya. Ada kader di sana. Yang kedua, efek ekor jas. Nah, kalau dua-duanya ini nggak dapet, kira-kira itu harus pragmatis. Untung mana di pihak posisi Pak Jokowi atau di posisi Pak Prabowo. Kalau saya jadi PKS, saya berpikir kemungkinan lebih untung ke ekor jas. Ke mana? Ke Pak Jokowi. Karena dari matematika partai pendukung, peluang menang, apalagi incumbent, itu ada di Pak Jokowi. Ini nah, kalau menang, kalau menang, ini contoh aja nih. Kalau menang, ya kan paling tidak kemungkinan duduk di kabinet. Paling tidak di situ. Itu aja. Tapi walaupun sebenarnya tidak ada syarat-syarat itu kan, kalau misalnya bergabung juga tidak. Ya bisa aja ada, dalam lobby-lobby itu bisa saja ada. Dan itu tidak haram, itu hal yang wajar. Ada tawar-menawar dalam konteks sharing. Tapi kalau kita lihat secara historis begitu ya, PKS statementnya selama ini selalu istilahnya menghajar atau mengkritisi secara keras begitu apa yang sudah dilakukan oleh kabinet atau pemerintahan dari Joko Widodo. Apakah kemudian ini juga tetap terbuka peluangnya teman-teman dari koalisi Jokowi membuka? Ditahan dulu jawabannya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time masih akan segera kembali.
melanjutkan dialog, Bang Abdul, terakhir saya tanya adalah bagaimana jika kemungkinan PKS ini bergabung ke kubu Jokowi, padahal kita tahu bahwa suaranya selama ini begitu kritis terhadap pemerintah. Apakah jika bergabung bisa dilihat konsistensinya dan tidak menjadi istilahnya